Alhamdulillah, apa kabar semua? Selamat Alhamdulillah Pak, baik. sore. Alhamdulillah Pak. Sudah Selamat sore, buka? Pak. Siapa tahu sudah buka waktu limbung atau Iya, waktu iya, shopping. kadang beda apa? Jarang. Surya pekan lalu tidak masuk. Saya tidak bisa konfirmasi. Hmm. Jadi ini baru berapa orang ini? Baru 21. Saya kemarin yang tentang perangkat ya, perangkat pembelajaran yang dengan pendekatan saya sebutnya tiril teach and the right level, dan yang berdiferensiasi itu belum saya dapat. Waktu setelah kita diskusi 2 pekan yang lalu itu saya langsung tanyakan ke Kaprodi atau ada beliau punya, ternyata enggak ada juga. Jadi sampai saat ini belum dapat. Nanti kalau saya dapat pasti saya share. Oke. Apa sih siang? Siapa tahu ada yang bukan di waktu Baru selesai mengajar P3G, PPG Prajapi ini daring. sementara Daring yuk kita. daring. Daring. Dia minta. Oh, yang yang Prajab 2. Harus selesai. Saya 1 kali pertemuan. Sebenarnya saya Jumat, cuma kamera di tanggal. Sama aja saya Jumat. Pak, bisa ke hari Selasa? Bisa, tapi siang jam 2. Oke deh, jam 2 tadi. Jadi selesai. Iya, Bisa setengah jam. Asal orang. Jadi saya selesai. Atau mereka selesai gitu deh. Saya 1 kali mami. Baru. Ini cepatnya selesai ya, muncul sekarang. Nah, Bapak kalau cepat selesai. Kita di topik 7. Nanti tidak dibayar nomor tadi. Penuh upah. Yang menjadi kita harus tanya. Nggak ada dibayar transfer. Sudah kita konfirmasi. Dapat informasi itu, informasi tidak valid. Itu kalau bilang kalau tidak ada aku perlu bayar kan? Aku udah bayar untuk itu. Tanya pas saya pada tertanya. Angkat tangan, pada mereka tidak tahu. Sudah nih. Awalnya bilang. Nah, sementara proses pasyawal. Proses. Uji keikhlasan itu tahu. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan kita ini sudah topik keempat ya. Halo Wahyu, topik keempat ya kalau tidak salah ya. Topik 3. Baru topik 3 Pak. Kalau yang pertemuan sebelumnya itu yang pertemuan 2 minggu lalu itu Pak yang dibahas topik 2 Pak. Sekarang topik 3. Ya Pak. Yang video ya. Bukan. Tapi yang setuju-setujunya itu sudah. Saya belum sampai di topik 3 Pak, maaf. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah di topik 3. Yang video kayaknya yang topik 3 ya. Ya orang buka puasa. Orang buka puasa fakultas ini. Disediakan makanan banyak-banyak. Mau pulang. Bukan untuk kita itu. Untuk Pak Rektor. Itu ruangan yang sebelah sana. Kalau di CH itu kan rektor. Kita di sini. Di sini. Jadi bawah ini. Oh, berarti kita kasta terendah ya. Kasta rendah. Bahasanya bukan kasta ya. Kelompok. Kelompok terendah. Kelas. Kelompok sisi kanan. Kalau sisi kiri.
rektor kan jajarannya tuh. Ah, Jadi kan iya iya iya. malah dia di CH karena dia bos. Dari pada tadi Ada Ji. Ada Ji. Masih ada kayaknya sebelah itu. Aneh. Tidak aneh. TV apa? Kunci. Tidak ada itu tempat tidurnya kunci. Oh, Kau tahu nanya itu tempat tidur datar di dalam di situ. Ini masih tidur di kantor di situ. Tapi itu keyboardnya tidur. tapi di sini Pak Latri. Hah? Orang mau minta tanda tangan itu. Oh, besok gitu deh. Dari mana Pak? Baru kelihatan dari provinsi. Enggak, Ji. Menguji dari pagi. Di mana? Lab. Di atas. Di atas kok. Hari yang kedua. Gimana? Di lagi Pak. Kayak puasa baru 1 kali saya kesana, belum lagi sana. Pas kita cari ke Parigi Mangga, bos. Ada partner ke satu. Oh, bagaimana nih? Masih urus ke PKKM. Mau lagi pulang kampung. Sabar. Mau lagi pulang kampung. Pokok Jangan kita. Berarti itu Pak Bakti. kenapa kamu pulang ke malam? Kampung Kamu sini. kampung ya. Tahu tanggal 19 di provinsi. Kan online kita uang. Oh jadi tiket nanti kalau Itu baru 3 orang kok. kita memain jangan apa lagi. Ada Kalau yang harusnya sudah bayar penuh aja. 4 tahun sih. berapa kita lagi 1 juta ya? 1 juta. Juta pas, jadi 3 juta. Berarti 3 juta. Satu kali. Berarti pulang pergi 6 juta. Iya. Kan KR nanti ini. Ada itu sebelum puas, sebelum lebaran. Oke. Oke teman-teman, untuk topik 3 itu adalah analisis CP berdasarkan karakteristik peserta didik. Oh jelas. Untuk CP-nya menelaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Coba dicocokkan di LMS-nya. Saya tidak ambil di LMS ini, saya langsung ambil di Google Drive di PPG. Saya Pusat. sudah beli bulan lalu sebelum Pak puasa. Ini ya? Nah, ini kan Baru balik di sini nanti. mulai dari diri sendiri berdasarkan hasil observasi teman-teman di lokasi PPL 1. Untuk eksplorasi konsepnya ini kayaknya sudah ini kita bahas ini tentang CP-nya ya. Dulu di pertemuan-pertemuan awal itu kita diskusi tentang paradigma ya, paradigma baru pembelajaran. Ini sekarang di capaiannya ya. Iya. Fase bentuk penulisan komponen CP. Atau kita nyoba ada yang kita. Kita cek apa presensi kita berapa toh? Oh pantas kenapa ini sudah saya pernah isi kegiatan kenapa bertambah di anu di sini bukan dalam saya buka sama ya. Iya kalau masuknya lewat checklist itu gimana ada? Ada rekapnya dia rekap coba. Ada itu. Oke teman-teman gimana? Sudah bisa masuk di topik 3? Sorry. Ini kan Ini topik 3. Topik 3 sudah ya? Thank you. Silakan itu dikerja ya, dikerja. Kenapa kurang fokus main? Selesai topik 3 ya Wahyu ya? Halo Wahyu. Baru mau masuk? Kalau yang minggu lalu itu Pak, Pak presentasi kelompok dan sudah presentasi kelompok yang mengenai perangkat pembelajarannya Pak, yang mengaitkan DARL Pak. Ya sudah selesai itu toh? Nah, cuma memang saya sih masih banyak komentar sih karena yang ditampilkan di perangkatnya itu kayak misalnya yang kelompok pertama itu kan di situ kolomnya profil Pancasila, tapi kok yang ditampilkan
apalagi itu pengelompokan gaya belajar itu kan tidak relevan. Kalau atau di topik jadi topik berapa kita ini? Saya ini gado-gado di pikiran saya ini. Saking banyaknya kelas. Kita topik berapa? Topik 4 ya? Atau baru masuk ini? Topik 3? Halo. Teman-teman respon dong. Baru masuk topik 3, Pak. Baru masuk topik 3. Wih, padahal kita itu ada ya. Kita itu ada sampai 7 topik loh. Ini baru kita topik 3. Kampus. Oh, begitu. Saya bisa cek begitu. Kalau di reject begitu, berarti saya bisa ganti mata kuliah lain. Oh iya, sudah mau ditutup. Beda ya. Saya perpanjangan RKK. Itu tanggal 2. Kan tanggal berapa? Oh iya. Salah. Oke, kalau begitu teman-teman untuk mulai dari diri sendiri kan asinkronus, teman-teman bisa selesaikan di rumah. Begitu pun kayaknya eksplorasi konsep tentang bagaimana pentingnya asesmen dan diagnosa pembelajaran. Yang kita diskusikan itu selanjutnya adalah di ruang kolaborasi ya. Jadi membagi kelas beberapa kelompok. Berarti nanti ini teman-teman membagi kelompoknya tidak sesuai dengan sekolahnya masing-masing ya. Jadi kasih gabung dengan ini. Ya diacak lah. Apa yang diremon? Ya. Berapa kelompok, Pak? Berapa di sini kita ini? 32 mahasiswa, Pak. 30. Kalau 30, kalau 5 satu kelompok berapa itu? 67, Pak. 67, terlalu banyak ya. Terlalu banyak kelompoknya. Sementara kita mau percepat ini. Ketinggalan sekali kita. Baru ini hari tidak bisa maksimal lagi. Ada acara di fakultas, ada buka puasa bersama, Pak Rektor yang datang. Jadi paling sebelum jam 5 sudah datang Pak Rektor mungkin. Oh di bawah aja di sini. Iya. Oh iya di. Oh, balik di sini. Saya mau jemput ini. Oke. Berapa kelompok? Kasih 5 kelompok. Kalau 5 kelompok berapa? Kira-kira. Ya. Ini kelompoknya Karun Rumpa. Kenapa? Lili. Sudah jadi Pak, kerja kelompok kolaborasinya kelompoknya Karun Rumpa. Kalau dibagi lagi teracak lagi Pak, nah sudah kerja Pak. Karunro. Kira selesai itu. Kita kan sudah ke topik 3 ini. Iya Pak, tapi sudah dikerja sedikit Pak. Oh sudah dikerja ini. Bagus itu kalau begitu langsung presentasi. Ya tahu, silakan kali les presentasi Mika. Masalahnya kan harus kelompok dan dengan pengalaman yang berbeda, diferensiasinya di situ. Nah, jangan sampai ini. Dapat berkumpul bersama dalam satu tempat ini kerja. Yang diskusi, ya, silakan. Kayaknya agak beda Ki tampilan dengan
di LMS, Pak. Ini Iya, apa kita di situ? Tunggu dulu. kalau saya di LM, kalau di salah LMS, dulu. Pak, masih pendekatan teaching. Astagfirullah. Efektif 1 ini di Iya, Pak. makanya saya heran kemarin yang saya buka itu kan seharusnya kan video-video kalau tidak salah. Iya, Pak, di situ ada juga menganalisis instrumen penilaian, Pak, sama video. Tuh, kenapa? Aduh, kurang aku ah. Mana gitu. Ini toh. Astagfirullah. Ini kemarin kan saya sudah sampaikan kalau tidak salah ya. Ada project 1, project 2. Yang ini yang project 1. Ini sudah sama di LMS toh? Coba Bang. Iya, Pak, pasangan. sudah. Ini kan yang kemarin yang kita diskusikan. Kita evaluasi. Belum Pak diskusi kemarin. Udah sempat ya. Iya. Ini sudah ada yang selesai ini. Langsung presentasikan kalau sudah. Bukan yang kemarin ini yang kita presentasikan kah? Oh ini yang sekarang yang perekaman video ya. Proyek 1. Evaluasinya ya. Tidak suaranya. Teman-teman sampai di mana prosesnya? Penyusunan perangkat untuk pendekatan teaching at the right level, Pak. Itu kemarin terakhir yang ditanyakan. Presentasi perangkat itu di. Iya, Pak. Apa ini Pak Toto? Ada praktisi. Oh, Ya ada dia perusahaan training. Dia gratis 5 orang. apa detailnya selesai ini? Berapa jam? Ikut deh. Oke, kalau begitu silahkan. Bagaimana caranya ya? Kita break room atau gimana? Adakah di sini anunya?
Maaf Pak, Hah? kalau ini kan penyusunan perangkatnya, sedangkan kami kan di sekolah yang berbeda-beda Pak. Jadi apakah disamakan lagi perangkatnya Pak untuk yang dibuatkan video atau buat sendiri-sendiri Pak perangkatnya sesuai yang akan diterapkan di sekolah Pak? Karena dalam satu kelompok itu bisa jadi Pak beda-beda kelas semua Pak yang di ini kan. Makanya jangan, biar nih sesuaikan nih. Kan perekaman videonya, bagaimana perekaman videonya sudah? Belum Pak. Saya juga belum Pak. Belum, Pak. Jadi Rundrung sudah, Pak. Karundrung sudah. Oke, mantap Karundrung. Kemarin kan Karundrung yang tidak sempat tampil ya, kasih yang tampil. Karung. Oh, bimbingan tadi situ ya Pak ya? Karundrung. Tampil jika rundrung, Pak. Waktu pertama juga tampil, kedua tampil. Bisa ditampilkan Karundrung. Nanti pekan depan yang lain. Karena waktu kita terbatas ini. Termasuk videonya sudah. Ya si Parang saya depannya rumah sakit haji. Belum. Saya nanti kita buka puasa. Sama. Iya Pak, bisa nanti Bapak hadir sore sudah maksudnya bilang di sana penarikannya nanti bilang kita buka puasa. Nanti kita masak apa? Makan masak. Kemarin punya aku di Panggil Kak Juana. buka puasa atau bagi-bagi parcel nanti enggak. Harusnya kalian bagi parcel. Saya enggak bisa sulit-sulit. Dia jadwalnya kata lebih memperhatikan Kak. Katanya orang tapi belum ada instruksi apa-apa. Pokoknya sudah putar dia dikasih laporan ya nah. Bagaimana Mbak Lili, Ibu Lili, saya stop screen baru kita lagi yang share. Karena Ini ya Pak Toto buka. Baru kembali kita. Pergi kemana-mana. Tapi mau sering kabur, mau datang diri. Jadi begitu. Tanya di wilayah Palawan bilang ada mau ganggu tamu kabur Palawan. Diabsen sebentar. Nanti sebentar kayak orang. Sayangnya yang paling mau ditinggal. Ini kayaknya tidak bisa dilakukan ini kalau seperti ini. Ini butuh waktu. Ini kan ini satu kali ini teman-teman. Masih menggunakan perangkat pembelajaran. Yang ini masih bagiannya. Oke. Saya belum masuk di LMSC, LK3, instrumen penilaian pembelajaran. Ini satu rangkaian ini. Panjangnya. Kalau Ibu Lili sudah sampai di video simulasinya, sudah? Kalau di sini kelompok, Pak, sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Tapi tidak tahu benar atau tidak, Pak. Bukan persoalan benar atau tidaknya itu. Tapi Dicoba-coba, Pak. nah, jangan juga asal coba-coba lah. Kan jelas Dito. Bagaimana yang lain? Sampai di mana? Kan
di LK-nya itu lembar kerjanya itu kan jelas di semua instruksinya. Belum di situ saja. Bisa ditampilkan, Bu Lili. Bisa Pak. Saya stop screen paling di stop share. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 Karundung akan presentasikan demonstrasi kontekstual prinsip pengajaran dan asesmen 2. Saya persilakan Ibu Lilis untuk membacakan LK3. Baiklah Kak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan saya akan mempresentasikan sesuai dengan tugas kami masing-masing, di mana saya di sini menganalisis perencanaan pembelajaran. Di situ ada skor pernyataan 1 jika komponen perencanaan pembelajaran modul ajar tidak ada, kemudian skornya 2 jika komponen perencanaan pembelajaran modul ajar ada namun kurang sesuai dengan teaching at the right level. Kemudian skornya 3 jika perencanaan pembelajaran dan modul ajar sudah sesuai. Di sini ada komponen modul ajar. Yang pertama itu identitas mata pelajaran. Hasil identitas kami yaitu kurang sesuai karena tidak terdapat program keahlian. Kemudian next Niki. Oh, masih saya. Kemudian perumusan capaian pembelajaran dan ATP. Yang pertama itu kesesuaian dengan kompetensi dasar sudah sesuai. Kemudian yang kedua kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dan kompetensi yang diukur sudah sesuai. Kemudian kesesuaian rumus dan aspek pengetahuan inal. Maaf Kak, jaringannya suara motornya bergetar jadi saya mau dulu. Yang keempat itu kesesuaian rumusan dan aspek keterampilan sudah sesuai. Kemudian perumusan tujuan pembelajaran yang pertama itu kesesuaian dengan indikator sudah sesuai, kesesuaian dengan perumusan dan aspek ABCD sudah sesuai. Kemudian pemilihan materi ajar, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai. Kemudian kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sudah sesuai. Dan yang ketiga keruntutan uraian materi ajar sudah sesuai. Kemudian pemilihan sumber belajar, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai. Kemudian yang kedua kesesuaian dengan materi pembelajaran sudah sesuai. Dan yang ketiga kesesuaian dengan pendekatan Tarla kurang sesuai karena terlihat hanya beberapa. Kemudian yang keempat kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sudah sesuai. Selanjutnya presentasi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baiklah, saya persilakan Ernawati Takdir.
Kak Ernawati Takdir, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Mana Kirna? Pergi Bapak buka kapan? Pak, mohon maaf Pak, terdengar di suara kok hujan di sini. Merdu sekali Kirna. Oh iya Pak. Baik, selanjutnya bagian metode pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran itu sudah sesuai. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan pendekatan teaching at the right level sudah sesuai. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai. Kemudian bagian khas skenario pembelajaran. Yang pertama itu menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas itu sudah sesuai. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi informasi atau mengkomunikasikan sudah sesuai. Yang ketiga ada kesesuaian dengan metode pembelajaran juga sudah sesuai. Yang keempat, kesesuaian dengan sistematika atau keruntutan materi sudah sesuai. Yang kelima, kesesuaian dengan alokasi waktu juga sudah sesuai. Kemudian bagian I ada rancangan penilaian autentik. Yang pertama itu kesesuaian bentuk, teknik, dan instrumen dengan indikator pencapaian kompetensi sudah sesuai. Yang kedua ada kesesuaian antara bentuk, teknik, dan instrumen penilaian sikap juga sudah sesuai. Yang ketiga kesesuaian antara bentuk, teknik, dan instrumen penilaian pengetahuan juga sudah sesuai. Yang keempat, kesesuaian antara bentuk, teknik, dan instrumen penilaian sudah sesuai. Baiklah, pada tabel 5 saya persilakan Saudari Niki Aswan untuk membacakan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan membahas tentang tabel 5 menyusun evaluasi atau asesmen pembelajaran. Yang pertama itu KD-nya. KD-nya di sini 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. IPK-nya yaitu 3.8.1 mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Nomor soalnya yaitu nomor 1 dan 2. Jenis soalnya esai, ranah levelnya C1, jenis penilaian kognitif, dan bentuk instrumennya tes tertulis. Yang kedua itu 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. IPK-nya 3.8 menggambarkan siklus air. Jenis soal nomor soalnya 3, jenis soal esai, ranah level C3, jenis penilaian kognitif, dan bentuk instrumennya tes tertulis. Yang ketiga itu 3.8 menganalisis air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. IPK-nya 3.8.3 menganalisis siklus air. Nomor soalnya 4 dan 5. Jenis soal esai, ranah levelnya C4 dan jenis penilaiannya kognitif serta bentuk instrumennya tes tertulis. Nah, di bawah ini adalah contoh soalnya. Ada nama, kelas, semester, mata pelajaran IPA. Ada 5 soal di dalamnya. Itulah tabel 5 dan saya serahkan ke teman selanjutnya. Baiklah, untuk tabel 6. Saya persilakan Saudari Ayu Lestari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja tabel 6 di sini ada penilaian ranah sikap, pengetahuan, dan psikomotor. Yang pertama itu teknik penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi ada 15 siswa yang kami di dalam kelas itu
Kemudian ada 3 siswa yang mendapat predikat A, yaitu pertahankan. Butir sikapnya itu ada 6. Jadi bisa dilihat untuk pedoman scoring instrumen penilaian sikap spiritual. Lagi Kak, dikasih turun Kak. Lagi. Ya, di situ ada pedoman scoring instrumen penilaian sikap spiritual. Ada 2 aspek. Yang pertama yaitu bersyukur. Indikatornya yaitu ketika dapat berterima kasih kepada temannya saat diberikan pertolongan. Kemudian indikator yang kedua selalu mengucap syukur terhadap nikmat, pertolongan, dan pemberian. Indikator yang ketiga yaitu selalu menerima penugasan dengan sikap terbuka. Adapun aspek yang kedua yaitu rajin dalam berdoa. Ada 3 indikator. Yang pertama, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, berdoa sebelum pembelajaran berakhir. Dan yang ketiga, bersyukur dengan tidak mengeluh. Jadi skornya di situ ada 4. Jika sikap yang diharapkan muncul 6 sampai 5, maka mendapat predikat A. Jadi dari 15 siswa itu ada 3 siswa yang mendapat nilai 6, jadi predikatnya A. Kemudian 3, jika sikap yang diharapkan muncul 4 sampai 3 indikator, predikatnya B. Kemudian 2, jika sikap yang diharapkan muncul untuk 2 indikator, predikatnya C. 1, jika sikap yang diharapkan muncul 1, predikatnya D. 0, jika sikap yang diharapkan muncul tidak ada indikator yang terdapat, berarti predikatnya E. Kemudian instrumen penilaian sosial. Ada 15 siswa juga, kemudian catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Di sini ada catatan perilakunya. Yang pertama, Ahmad Al-Ghazali selalu aktif dalam proses pembelajaran dan menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya. Butir sikapnya 10. Kemudian tindak lanjut yaitu pertahankan, karena butir sikap 10 itu adalah nilai sikap yang paling tinggi. Kemudian butir, jika bisa Kak yang pedoman scoringnya? Ya, bisa dilihat pedoman scoring instrumen penilaian sikap sosial. Di situ ada 2 aspek. Yang pertama toleransi, terdapat 5 indikator. 1, bermusyawarah dalam memecahkan masalah. 2, mau berterima kasih dengan siapa saja. 3, menerima saran dari orang lain. 4, membantu teman memahami materi. 5, berbagi pada teman. Untuk aspek kedua yaitu tanggung jawab. 1, serius dalam mengerjakan tugas. Kemudian 2, berinisiatif dalam kelompok. 3, menjaga kerapian. 4, mengumpulkan tugas dengan tepat. 5, tidak meninggalkan kelompok saat mengerjakan tugas. Bisa dilihat di sini ada 4 skor. Mendapat 4 skor jika sikap yang diharapkan muncul 10 sampai 8. Berarti mendapat predikat A. Mendapat skor 3 jika sikap yang diharapkan muncul 7 sampai 5, mendapat predikat B. Kemudian mendapat skor 2 jika sikap yang diharapkan muncul 4 sampai 3, mendapat predikat C. 1 jika sikap yang diharapkan muncul 2 sampai 1, mendapat predikat D. 0 jika tidak ada sikap yang muncul, berarti predikatnya mendapat E. Kemudian teknik penilaian pengetahuan. Instrumen penilaian pengetahuan, butir soalnya yaitu jelaskan pengertian siklus air, kemudian alternatif jawabannya yaitu siklus air dapat diartikan sebagai suatu siklus air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Skornya itu ada 20, kemudian
Nomor 2, tuliskan urutan siklus air di bumi. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Skornya 20. Kemudian nomor 3, dalam siklus air terdapat proses kondensasi. Tuliskan yang dimaksud proses kondensasi. Alternatif jawabannya yaitu air yang berubah jadi gas terus naik terjadi perubahan suhu yang menyebabkan terjadinya proses pengembunan atau pembentukan awan. Skornya yaitu 20. Kemudian nomor 4, tuliskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama, membiarkan lahan kosong, tidak ditanami dengan tumbuhan. Kemudian menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Dan mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. Skornya ada 20. Nomor 5 yaitu apakah perbedaan antara transpirasi dan evaporasi dalam daur atau siklus air. Transpirasi merupakan penguapan pada vegetasi, sedangkan evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada perairan seperti sungai, laut, danau, rawa, dan sebagainya. Skornya ada 20, jadi total skornya yaitu 100. Adapun pedoman penskoran pengetahuan. Ini adalah mata pelajaran IPA. 20 jika jawaban lengkap dan tepat. 10 jika jawaban lengkap tetapi ada yang kurang tepat. 5 jika jawaban kurang lengkap dan kurang tepat. 0 jika jawaban tidak lengkap dan tidak tepat. Adapun nilai akhirnya yaitu skor perolehan per skor total dikali 100. Teknik penilaian keterampilan. Instrumen penilaian keterampilan untuk mata pelajaran IPA. Yang pertama, kompetensi dasar, membuat karya tentang skema air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Adapun indikatornya yaitu merancang karya tentang skema siklus air. Kemudian yang kedua, membuat karya tentang skema air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Indikatornya yaitu membuat diorama siklus air. Kemudian pedoman penskoran keterampilan. 4, jika sikap yang diharapkan muncul 4. 3, skor 3 jika sikap yang diharapkan muncul 3. 2, jika sikap yang diharapkan muncul 3. 2, 1 jika sikap yang diharapkan muncul 1, dan 0 jika sikap yang diharapkan muncul 0. Nilai akhirnya yaitu skor perolehan per skor total kali 100. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Rahmah Zainuddin. Baiklah, selanjutnya tabel 7, kekuatan dan saran perbaikan pada ranah penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya persilakan Kak Ardi Wijaya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjut membacakan presentasi dari kelompok Karundrung, yaitu tabel 7, kekuatan dan saran perbaikan pada ranah penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang aspek pertama itu ranah pengetahuan. Kekuatan aspek penilaian pengetahuan sudah cukup baik karena melibatkan pengetahuan peserta didik terhadap permasalahan pemanfaatan air dan sistem siklus air dalam kehidupan. Adapun saran perbaikan yang perlu diperbaiki dalam penilaian pengetahuan hanya di wilayah penugasan. Mungkin lebih baik jika standar kesulitan soal lebih ditingkatkan lagi. Aspek yang kedua yaitu ranah sikap. Dari perangkat dan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan, terlihat sikap peserta didik sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun saran perbaikannya yaitu yang perlu ditingkatkan di ranah sikap yaitu sikap peserta didik dalam melaksanakan tugas praktek yang diberikan oleh guru. Aspek yang ketiga itu ranah keterampilan. Dalam peningkatan keterampilan peserta didik, hal yang dilakukan sangatlah bagus karena dalam pembelajaran yang dilaksanakan terdapat praktek yang meningkatkan keterampilan peserta didik. Saran perbaikannya itu yang perlu ditingkatkan hanya proses pelaksanaan praktek yang lebih optimal agar hasil dari kegiatan tersebut lebih maksimal. Saya kembalikan kepada Ibu Rahma. Baiklah, selanjutnya tugas proyek yaitu video pelaksanaan pembelajaran bisa dilihat pada link YouTube berikut.
maupun berbagai dokumentasi yang saya tampilkan, yaitu pada kegiatan pembuka, ketua kelas menyiapkan temannya, lalu daftar hadir, kemudian guru menjelaskan proses siklus air, lalu guru menayangkan video tentang siklus air, siswa memperhatikan video tersebut, kemudian guru membagikan dan menjelaskan LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian guru membagikan LKPD pada tiap-tiap kelompok. Lalu masing-masing kelompok membuat diorama siklus air. Guru membantu siswa membuat diorama siklus air. Selanjutnya siswa mempresentasikan hasil karyanya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya pada LK4, saya persilakan Kak Nurhaya Basri atau Ayuvia Ramli. Silakan. Ayuvia Ramli. Ya, nanti saya ganti saja. Oh ya, silakan Kak Nurhaya. Baik, LK4 itu instrumen penilaian simulasi pelaksanaan pembelajaran. Adapun aspek yang diobservasi yang pertama itu keterampilan membuka pelajaran. Kriteria sudah ada, poinnya itu 1. Catatan, guru model telah melakukan keterampilan membuka pelajaran, namun masih ada yang kurang diantaranya. 1. Tidak menyanyikan lagu nasional, sehingga peserta didik tidak menumbuhkan rasa semangat nasionalisme. Yang kedua, guru model tidak melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan dibawakan sekarang atau sekarang. 3, guru model tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian yang akan dilakukan nantinya saat proses pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi peserta didik. Poin 1, catatan sudah bagus karena peserta didik semangat mengikuti pembelajaran mengenai siklus air atau daur air. Yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi termasuk tidak ada minkonsepsi. Poinnya itu poinnya ada dan poinnya 1, materi yang dibawakan guru model sudah sesuai dengan pokok pembahasan. Yang keempat, kelengkapan materi atau kebulatan konsep. Poinnya sudah ada, kriterianya sudah ada. Poin 1, dengan kelengkapan konsep sudah bagus dengan menayangkan video serta penjelasan pada media pembelajaran, yaitu gambar siklus air pada kertas karton. Yang kelima, kebenaran konsep atau prosedur. Kriteria sudah ada. Poin 1, penanaman konsep sebaiknya peserta didik mengamati video terlebih dahulu, kemudian diberikan tugas untuk menjelaskan apa yang diamati dalam video tersebut. Tapi kenyataan dari guru model, dia menjelaskan media pembelajaran mengenai siklus air kepada peserta didik. Yang keenam, keterampilan menggunakan metode atau model dan pendekatan pembelajaran teach and direct level. Kriteria sudah ada, poinnya itu 1, dengan catatan penggunaan metode, model, dan pendekatan sudah bagus dalam penerapannya, namun peserta didik masih kurang rasa percaya diri ketika melakukan presentasi hasil diskusinya. 7, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan mengutamakan keterampilan berpikir kritis berbasis platform revolusi industri 4.0. Kriteria sudah ada, poinnya itu 1, dengan catatan sudah menerapkan pembelajaran yang mendidik, yaitu peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil dari diskusi kelompoknya serta mampu mengemukakan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami dengan baik. Nomor 8, keterampilan mengembangkan variasi interaksi. Dengan kriteria sudah ada. Poin 1, pengembangan dengan catatan pengembangan variasi interaksi sudah baik, namun saat peserta didik melaporkan hasil diskusinya,
agar memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan kepada kelompok penyaji agar peserta didik dapat meningkatkan cara berkomunikasi atau interaksi dengan teman sejawat. Poin ke-9, keterampilan mengelola kelas. Kriteria sudah ada dengan poin 1, dengan catatan masih kurang karena peserta didik masih ada yang bermain serta menunjukkan karakter yang kurang baik sesama teman sejawat, yaitu saling menendang, naik di atas meja, bahkan ada yang hampir saling tinju di depan kelas. Poin ke-10, keterampilan memanfaatkan waktu dengan kriteria sudah ada dengan poin 1 dengan catatan pemanfaatan waktu tidak nampak karena guru model tidak menyampaikan kepada peserta didik mengenai durasi waktu ketika melakukan diskusi atau menyelesaikan LKPD. Kemudian poin ke-11, keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Dengan kriteria sudah ada poin 1 dengan catatan menggunakan sumber belajar atau bahan ajar sudah cukup bagus karena mengambil dari berbagai sumber utamanya dari situs internet. Ke-12, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Kriteria sudah ada dengan poin 1 dengan catatan menggunakan TIK sudah baik namun masih perlu ditingkatkan, yaitu ketika menayangkan video harus dengan menggunakan layar LCD agar peserta didik dapat mengamati video tersebut dengan baik. Ke-13, keterampilan menggunakan media pembelajaran. Dengan kriteria sudah ada poin 1 dengan catatan media yang digunakan sudah sangat baik sehingga lebih memudahkan peserta didik memahami pelajaran siklus air. Ke-14, mengintegrasikan asesmen untuk menilai hasil belajar peserta didik sesuai yang diperoleh dari hasil observasi. Dengan kriteria sudah ada poin 1 dengan catatannya guru telah menilai hasil belajar peserta didik sesuai dengan observasi yang diperoleh sebelumnya. Ke-15, volume dan intonasi suara. Dengan kriteria sudah ada poin 1. Dengan catatan volume dan intonasi suara sudah cukup baik sehingga peserta didik dapat mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru model. Bisa dilanjut dulu dengan Ayu, Dek. Kembali ke Rahma Zainuddin. Baiklah, Kang. Terima kasih atas presentasinya. Saya persilakan Saudari Ayu Fia Ramli untuk melanjutkan presentasi teman. Biar saya lanjutkan nih, Kak Rahma. Ya, silakan. Baik, saya melanjutkan poin ke-16 itu penggunaan bahasa yang baik dan benar, lisan dan tulis sesuai dengan mata pelajaran yang dihasilkan. Di sini poinnya 1 sudah mencakup kriteria, namun bahasa yang digunakan sudah baik secara lisan dan tulis sehingga peserta didik mudah memahami apa yang telah disampaikan. Kemudian poin ke-17, kemampuan memberikan materi tambahan bagi peserta didik yang belum memahami materi ajar dengan baik. Catatannya yaitu guru model telah melakukan dan memberikan materi tambahan dengan adanya evaluasi dari LKPD. Kemudian poin ke-18, kemampuan memberikan materi pengayaan yang relevan dengan bahasa materi yang diajarkan. Poinnya itu 1, dengan catatan di video guru model memberikan pengayaan atau memperkaya pengetahuan peserta didik dengan memberikan sumber melalui media sosial. Kemudian poin ke-19 itu ada kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur. Poin 1 dengan catatan guru model berkomunikasi dengan peserta didik dengan baik, baik itu secara lisan maupun secara bahasa tubuh atau gestur. Kemudian poin ke-20, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Poin 1, dengan catatan guru memberikan beberapa ice breaking untuk memberikan semangat dan suasana belajar yang menyenangkan dan media yang begitu menarik untuk diajarkan. Kemudian poin ke-21 yaitu kesantunan berpakaian atau berpenampilan. Poin 1 dengan catatan guru model telah santun dan rapi dalam berpakaian. Kemudian poin ke-22, keterampilan membuat
membuat penilaian atau asesmen sesuai dengan kompetensi peserta didik. Kriterianya sudah ada, yaitu dengan catatan penilaian guru telah melakukan penilaian sesuai dengan kompetensi peserta didik masing-masing. Kemudian poin ke-23, kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment, kriterianya sudah ada, yaitu poin 1 dengan catatan sebaiknya guru lebih banyak memberikan penguatan kepada siswa atau reward agar peserta didik lebih semangat dan senang dalam proses pembelajaran. Poin ke-24 yaitu keterampilan menutup pelajaran, kriterianya sudah ada, yaitu poin 1 dengan catatan guru telah menutup pembelajaran bersama siswa dengan baik. Kemudian ada feedback atau masukan, yaitu yang pertama, sebelum menutup pembelajaran guru sebaiknya memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang kedua, di kegiatan penutup sebaiknya guru model harus memberikan soal evaluasi kepada peserta didik agar dapat mengetahui ketuntasan dalam pembelajaran khususnya dalam pertemuan tersebut. Yang ketiga, sebelum mengakhiri atau menutup pembelajaran sebaiknya melakukan refleksi pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat, dalam kegiatan inti terutama dalam penayangan video sebaiknya menggunakan LCD agar peserta didik dapat mengamati video tersebut dengan baik ketimbang menonton dengan menggunakan laptop. Usahakan gunakan sarana dan prasarana jika di sekolah ada. Rumus penskoran dari kriteria tersebut yaitu skor perolehan per skor total dikali 100. Sama dengan 24/24 dikali 100 sama dengan 100. Baik. Ya, terima kasih Saudari Erna. Saya persilakan Kak Reskiana dan Nur Hasana untuk membacakan. Baik, terima kasih Rahma atas kesempatannya. Pada LK5 yaitu instrumen penilaian video simulasi pembelajaran. Pada aspek ini yang diobservasi itu ada 7 aspek, dan yang pertama yaitu kesesuaian tayangan dengan alur praktek pembelajaran. Pada video pembelajaran telah sesuai dengan kesesuaian alur praktek pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kelengkapan keterangan berupa teks. Pada video belum ada keterangan mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu komposisi gambar. Komposisi gambar pada video telah mencangkup objek yang akan diamati. Dan yang keempat yaitu kualitas mixing audio. Kualitas audio pada video dapat jelas. Kemudian yang kelima yaitu dalam video sangat jelas. Kemudian yang ketujuh kualitas pencahayaan. Kualitas pencahayaan pada video sangat baik. Kemudian yang terakhir yaitu ketepatan durasi. Ketepatan durasi sudah baik dan mencangkup keseluruhan pembelajaran sehingga total yang diperoleh dari 7 aspek yang diobservasi yaitu ada 6 dan 1 yang belum memenuhi kriteria sehingga diperoleh nilai 85,71. Kemudian feedback atau masukan. Pada video perlu adanya kelengkapan teks setiap alur yang dilalui pada proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Kak Reskiana. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin tambah saran? Baiklah, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik ya. Saya mohon maaf sudah memulai acara di bawah ini, jadi tolong nanti untuk kelompok ini, sudah diupload belum?
Jangan dulu ya, sudah. Sudah diunggah Belum, di Pak. LMS. Belum. Oke, Kalau saya belum. sebelum diunggah, tolong di share dulu di grup, nanti saya komentari di situ. Jadi saya komentari. Siapa? Untuk selanjutnya pekan depan langsung ke teman-teman yang lain mungkin presentasi. Supaya juga teman-teman bisa melihat. Jadi yang 2 kelompok selanjutnya itu harus lebih sempurna daripada yang ini ya. Ada beberapa sebenarnya saya mau komentari tapi mau maaf, terutama misalnya yang awal-awal juga itu kalau misalnya dia kan di situ bisa ke awal dulu, ke awal paling atas itu yang tentang observasi keterlaksanaan KPT. Paling atas. Oh, turun di RT taruhnya. Nah, ini kayak begini. Oke. Bawa terus scroll lagi. Lambat ya. Oke, stop tadi. Lewat ya. Atas. Contoh sih atas coba. Oke, kayak gini. Oke. Stop. Misalnya yang ketiga ini ya. Misalnya pemilihan sumber belajar kesesuaian dengan pendekatan RTL. Kurang sesuai. Terlihat hanya beberapa. Nah, kalau misalnya terlihat hanya beberapa, ini bisa dikasih lebar-lebar atau gambar ditulis misalnya apanya di situ. Bisa 1-2 contoh saja. Terlihat hanya misalnya apa di situ yang sesuai. Kesesuaian dengan tujuan. Bisa dipahami ya kalau misalnya dia kurang sesuai apa yang tidak sesuai gitu. Ada juga yang tadi itu saya teman-teman tolong dicek kembali tentang RPP-nya itu yang tentang kalau dia kompetensi dasarnya adalah C. Ini pentingnya perlu saya sampaikan, jangan sampai terus berulang-ulang tanpa kita koreksi, jangan sampai dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Nanti misalnya tadi di menganalisis. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa menganalisis kalau dia di KD-nya itu menganalisis, berarti di indikatornya cari kata kerja operasionalnya. Kalau misalnya di kompetensi dasar di KD-nya adalah kata kerja utama, berarti di kata kerja operasionalnya KKO-nya itu ya jangan juga menganalisis gitu. Ada juga biasa itu di KD menganalisis dan menyimpulkan, kan suatu hal yang berbeda. Jadi jangan juga nanti di indikator di 2 itu harus dipisah. Lain dia menyimpulkan, lain menganalisisnya. Jadi indikator dipecah menjadi 2. Itu yang sering terjadi ya kesalahan. Oke, nanti saya komentari teman-teman. Baru saya kembali upload di grup ya. Mudah-mudahan diingatkan saja. Saya kira itu ya. Tidak apa-apa kalau ada yang mau melanjutkan diskusinya. Saya mau maaf untuk Elif. Ibu-ibu juga kayaknya sudah mau buka puasa, persiapan. Kalau ada bisa sih dimajukan waktunya supaya kita tidak terlalu kerimpungan ini. Ini kita kerimpungan. Mendesak. Oke, saya kira itu ya. Dan tolong didiskusikan teman-temannya kapan ada waktunya untuk mengganti saat dia minimal 1 kali pertemuan lah di luar jam ini. Supaya kita bisa, saya sudah kembali melihat untuk pertemuan kita itu kalau tidak salah di LMS itu dia sampai topik 6. Dia sampai topik 6. Ya, topik 6.
Ya, saya kira demikian teman-teman ya. Mohon maaf untuk hari ini tidak maksimal. Saya mulai dari pagi sampai tadi asar itu menguji proposal mahasiswa sambil ngajar daring. Jadi 2 aktivitas. Jadi ini kepala ini kayaknya kayak mesin ini sudah mulai panas, tidak apalagi bulan puasa. Ini saya ngajar ini yang saya pikirkan itu es buah apa, es teler. Mudah-mudahan tidak makruh sih. Jadi tolong ya Dewahyu dikomunikasikan dengan teman-temannya, dikoordinir kapan ada waktunya untuk kita ganti ya. 1 pertemuan saja supaya bisa menyesuaikan dengan teman-teman dosen yang lain. Saya kira itu ya. Mohon maaf teman-teman. Sekali lagi sehat semua, jaga diri, dan bagi yang berpuasa semoga diterima amal ibadahnya dan bisa membawa perubahan dalam diri. Demikian, Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.